Salam pi shalom teman-teman, shalom pi salam. Selamat bergabung di live Instagram YIPC Indonesia. Kita tunggu beberapa saat agar bisa terhubung dengan Rauf. Halo Yuli, halo Indah, apa kabar? Halo Damar. Terima kasih sudah bergabung ya teman-teman, kita tunggu Rauf. Malam ini kita bakalan ngobrol tentang kisahnya Rauf saat dia berkegiatan atau ikut sebagai peserta di Peace Camp dan sekarang aktif di YIPC Indonesia. Sepertinya ada sedikit kendala sambil terus menghubungkan dengan Rauf, teman-teman. Alhamdulillah. Halo kakak, gimana kabarnya? Halo Rauf, baik. Bisa dengar suara aku dengan jelas ya? Ya, ya, terdengar dengan jelas. Suaraku bisa terdengar kah? Bisa dong. Alhamdulillah. Oke, kita langsung mulai aja ya, Rauf. Ada beberapa teman Boleh. yang sudah bergabung. Salam pi shalom. Shalom pi salam teman-teman yang udah gabung. Selamat datang. Kenalin aku Anissa. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, mendengarkan cerita teman kita yang bernama Rauf. Nanti kita akan kenalan dengan Rauf lebih dalam. Siapa sih Rauf ini? Kenapa sih kita harus mendengar kisah Rauf dari perjumpaannya, dari pengalamannya mengikuti Student Interfaith Peace Camp, dan ini bahkan udah ada salah satu teman kita yang nanya apa tema kita hari ini. Kita hari ini bakalan secara spesifik membahas tentang Student Interfaith Peace Camp. Kita akan membahas tentang pengalamannya Rauf dalam mengikuti SIPC dan aktif menjadi fasilitator di YIPC Jakarta. Teman-teman, seperti beberapa flyer yang udah ada di feed Instagram YIPC Indonesia, di bulan Mei besok ada beberapa regional yang akan mengadakan Student Interfaith Peace Camp atau kita sebutnya SIPC. Regional apa aja itu? Ada Medan, ada Yogyakarta, ada Semarang, dan insya Allah juga bakalan ada di Jakarta. Nah, teman-teman yang keberadaannya ada di wilayah-wilayah itu bisa kepoin Instagram YIPC Indonesia dan lihat feed-nya. Kita berharap banget teman-teman muda di luar sana bisa ikut SIPC dan belajar bersama dengan kita tentang banyak hal. Kita akan belajar tentang pendidikan perdamaian dan interfaith dialog. Nah, teman-teman, untuk ngomongin tentang SIPC secara mendalam, kita sudah kedatangan Rauf nih. Jauh-jauh dari Banten. Rauf juga sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Kak Anissa Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah bahagia, sehat. Nah, Alhamdulillah. Rauf juga salah satu teman kita yang mengkoordinasiin SIPC di Jakarta tahun ini ya, Ya, insya membantu Allah. sebagai panitia juga. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang mau nanya, kan nanti kalau ikut SIPC itu harus daftar kemana, bayar berapa, dari bayar itu bisa dapat apa aja, belajar apa aja juga boleh ditanyain di sini ya Rauf ya. Ya, pasti. Oke. Em, Kayaknya kurang kurang enak gitu ya kalau kita ngomong-ngomong tentang SIPC, YIPC tanpa kita kenalan dulu nih sama Rauf. Rauf boleh memperkenalkan diri nggak di senyamannya? Mau memperkenalkan apa aja, monggo Rauf dipersilahkan. Oh iya, ya terima kasih Kak Anissa. Salam salam teman-teman semua. Ya, perkenalkan, saya Rauf dari YIPC Jakarta. Tapi sekarang saya berdomisili di Banten. Mungkin teman-teman bakal nanya,
loh kok ikut YP Jakarta tapi di Banten itu gimana ceritanya? Nah, jadi ceritanya begini teman-teman. Nah, saya emang asli dari Banten, kemudian berkuliah di UIN Jakarta, kemudian pas maba semester 3 itu masih maba apa enggak ya? Ya, pokoknya semester Masih 3 lah, bisa disebut maba. masih ya, masih ya. Masih imut-imut lah ya, nggak kayak sekarang. Masih. Ya, jadi setelah itu baru tergabung di YP Jakarta, kemudian sekarang karena sudah selesai kuliah dan lagi pandemi juga, ya udah pulang ke Serang gitu. Jadi untuk YIP Jakarta tetap aku ada di sana dan untuk di Banten sendiri ada gerakan juga gitu, gerakan perdamaian juga tentunya. Nah, eh apalagi ya? Udah sih Kak. Udah ya, perkenalan itu dulu ya. Kalau misalnya kurang lengkap ya Boleh. nanti di CP-CP aja. Kalau nggak nanti bertemu di Piscam yang di Jakarta. Tuh. Atau boleh juga Itu. follow Instagramnya nggak sih, Rauf? Follow Instagram Uh, Rauf. boleh sih, boleh. Aku lagi bingung gimana cara naikin naikin follower Instagram. Mengajak teman-teman SIPC untuk ke follow Rauf supaya bisa tanya-tanya tentang SIPC dan ngapain aja di SIPC. Nah, mungkin Rauf, Waduh, iya. em, sebelum kita ngobrolin tentang SIPC. SIPC itu Mm-mm. kan sebuah kegiatan di mana adanya pertemuan antara teman-teman Islam dan Kristen, lalu belajar tentang pendidikan perdamaian dan juga belajar tentang dialog lintas iman. Sebelum Rauf kenal program SIPC yang dilaksanakan oleh YIPC, Rauf itu punya pengalaman berkegiatan lintas iman nggak sih Rauf sebelumnya? Atau Rauf, um, sorry aku mau mengajak Rauf untuk menceritakan latar belakang Rauf gitu. Apakah Rauf sebelum ikut SIPC ini udah terbiasa dan keberagaman atau bahkan atau Rauf ini eh, lahir dan besar di lingkungan yang homogen banget gitu. Boleh nggak Rauf cerita tentang itu? Iya, baik. Eh, aku dari aku lahir di asli Serang, Banten dan di sini lingkungannya homogen. Aku dari TK Islam, SD Islam, SMP masuk MTS Islam juga, SMA masuk MAN Madrasah Aliyah Islam juga, kuliah di UIN Islam juga. Tentu saja itu membuat saya menjadi orang yang homogen dan apa ya, belum punya pengalaman bertemu langsung, berkenalan, berteman dengan yang berbeda agama tentu saja. Nah, YIPC ini menjadi pertama kalinya aku bertemu dengan yang berbeda, tinggal bareng. Kita kan waktu Piscam kan 3 hari 2 malam ya, acara bareng gitu. Jadi kayak bangun tidur, halo gitu, yang lain selamat pagi kan. Kalau aku biasa bangun tidur gitu ya, nggak ada ucapan selamat pagi kepada keluarga atau gimana. Tapi kan dibudayakan untuk ngucapin selamat pagi. Kemudian ketika subuh kita yang muslim sholat, teman-teman Kristen berdoa gitu kayak. Itu pertama kali sih, beneran sumpah pertama kali gitu. Dan ya itu latar belakangnya sebelum aku ikut YIPC atau SIPC. Aku jadi penasaran nih Rauf. Ini kan SIPC kegiatan Interfit Rauf pertama kali. Betul. Nah, di Mhm. flyer-flyer SIPC biasanya itu kan ada dijelaskan bahwa hal-hal yang akan dilakukan itu seperti belajar pendidikan perdamaian, dialog lintas iman. Rauf sebagai anak yang tumbuh besar berkembang di lingkungan yang homogen, ketika melihat salah satu aktivitas di kegiatan yang Rauf mau ikut adalah dialog lintas iman, itu apa sih yang ada di pikiran Rauf? Kayak, eh, wah aku harus ikut ini supaya aku bisa berdakwah tentang nilai-nilai keislaman. Atau aku harus ikut ini supaya aku bisa tahu kenapa ya orang Kristen tuh kayak gini, gini, gini gitu. Ada nggak kisah-kisah kayak gitu, Rauf? Pasti, itu pasti. Dan mayoritas yang pertama kali ikut Piscam atau SIPC itu aku obrol secara pribadi ada aja yang gitu kayak ya itu emang wajar gitu ya. Dan aku pun mengalami itu sebenarnya gitu. Jadi ketika itu kan pas masa-masa maba itu eh, masih belum banyak aktivitas ya kayak kuliah perpus pulang gitu kan, gitu-gitu terus. Nah setelah itu ada nih.
saya ikut IPC ini karena senior saya di MAN 2 di MAN-nya di SMA itu ikutan juga. Nah, itu salah satu fasilitator di Bandung yang ketika itu saya minta tanya di Jakarta ada nggak kegiatannya dan ternyata ada dan itu pertama kali. Ya udah gas lah langsung daftar kan. Nah, pas awal itu deg-degan sih ya kayak jadi gini, ketika saya masuk kan acara Piscamp pertama Jakarta itu Oktober 2017 itu di retreat. Aku lupa daerahnya. Kalau nggak salah deket sama Ciputat juga gitu dan di retreat ya masuk gedungnya itu kan kayak ornamen-ornamennya itu salib gitu kan foto-foto kekristenan semua lah gitu kayak aduh Dok ya gimana nih gimana keimanannya ya. iya kayak masuk wih baru pertama kali lihat salib gitu kan di situ habis itu ya udah jalan-jalan gitu kan. Bingung nyari tempat aulanya waktu itu agak telat karena kita biasa kan SIPC Jumat, Sabtu, Minggu ya gitu. Dan terkadang ada mahasiswa juga yang Jumatnya sampai siang atau sampai sore gitu. Jadi agak telat aku datangnya gitu. Jadi nyari aula, kemudian ketemu sama biarawati. Pertama kali itu ketemu sama biarawati di situ. Kemudian pasti deg-degan ketika makan siang disajiin daging ini daging apa ya gitu kan aku sampai nanya-nanya gitu Kang ini daging apa ya habis itu ngecek dapur nanya ini yang buat ya gitu lah kayak kekhawatiran itu ada pasti gitu kemudian ya sudah diyakinkan kalau itu adalah daging ayam gitu dan rasanya emang daging ayam gitu kayak kan aku tipe orang yang suka ayam ya jadi oh iya daging ayam ini gitu udah tahu kan nah, itu kekhawatiran pertama gitu dan itu jujur ya hari pertama tuh deg-degan banget sumpah kayak gak tenang lah gitu nah ketika itu kenapa saya mengalami itu deg-degan gak tenang karena itu pertama kali saya menginjakan atau bertemu bahkan live in gitu bersama teman-teman yang berbeda begitu jadi ya wajar kayak gitu tapi di hari kedua kemudian saya ingat teman Katolik yang pertama kali saya bicara bicara kayak ngobrol berdua gitu masih ingat sampai sekarang gitu dan masih menjalin komunikasi juga alhamdulillah gitu Teh Anissa. Waduh kepanjangan ya. Aduh. Oke gak bisa. Makasih Rauf untuk kisahnya yang Hmm, berharga. First impressionnya Rauf ya ikut Peace langsung melihat lokasinya yang sangat Kristen, tapi Rauf nggak gentar ya hanya karena melihat salib nggak langsung tiba-tiba cabut nggak ikut Peace tapi tetap lanjut dan alhamdulillah sampai sekarang masih lanjut. bertahan ya Rauf ya. Iya alhamdulillah itu anugerah karena keteguhan hati. Jadi kalau Rauf bisa berbagi lebih banyak lagi mungkin Rauf alasan Rauf mendaftar ikut Student Interfaith Peace Camp kan bayar juga nih ya SIPC sekitar Hmm, 250 atau 300.000 terus hmm, datang sebagai peserta belajar 3 hari 2 malam itu alasan spesifik atau alasan khusus Rauf ada nggak sih Rauf yang bisa Rauf bagikan ke teman-teman? hmm, tuh. Iya, alasan spesifiknya itu yang pertama pengen punya pengalaman sih sebenarnya. Pengen punya pengalaman bertemu sama orang yang berbeda gitu kan karena kayak masih kalau udah mahasiswa tapi lingkupnya itu aja homogen aja nggak tahu lingkungan di luar kita gitu kayak kayak ngerasa gimana gitu kayak ada yang kurang sebagai mahasiswa gitu kan nah kemudian setelah itu ikutlah ke Peace Camp nah itu kan waktu itu aku masih inget banget bayarnya sekitar 200 kemudian datang ke sana yang membuat saya tertarik itu emang pada dasarnya jurusan saya dan minat saya gitu. Jadi karena jurusan saya di filsafat lebih pengen belajar ke apapun itu. Jadi kayak waktu dulu tuh waktu awal masuk itu kayak meta ini. Pertama ketuhanan, kedua agama, ketiga keyakinan kayak gitu tuh dipetain dan pas banget ada peace camp gitu kan ya udahlah gabunglah ke situ gitu. Memang sih nggak bisa dipungkirin ada niat-niat juga gitu. Begitu Teh Anissa. Makasih Rauf. Aku mendengar kisah Rauf juga seperti flashback ya. Eh, Mm, Seperti mengingat kembali dulu juga ketika awal-awal ikut
student interfaith peace camp, adalah sedikit-sedikit kayak kegelisahan. Nanti di sana kegiatannya ngapain aja ya, gitu-gitu. Ke tempat yang ada salibnya, kira-kira Mm-mm. aku bakalan dosa nggak ya ya? Kisah-kisah kalau diingat tuh kadang lucu, tapi itu kisah-kisah yang berharga juga kan. Karena dari kisah itu membuat terus ada keinginan untuk belajar dan sampai hari ini masih eh, bertahan untuk belajar. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita Wildan dan Uda Firdaus. Kayaknya bantu jawab dulu sebentar ya, Rauf, sebelum kita lanjut Baik. berbagi cerita dulu, berbagi cerita lagi ya, Dek. Wildan Mm-mm. nanya, yaitu Jatim, apakah ada info akan ada SIPC? Eh, Setahu saya, ya IPC Jatim atau di wilayah Surabaya di dalam tahun ini juga akan melaksanakan SIPC Wildan, tapi belum ada info kapan waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan. Nanti kalau misalkan infonya sudah ada, Wildan bisa cek di feed Instagram yipc.indonesia dan YIPC Jatim ya. Terus teman kita Uda Firdaus juga nanya apakah ada batasan usia untuk gabung di YIPC. Nah ini mungkin Rauf bisa bantu jawab deh. Ada batasan Nah, usia nggak kalau mau ikut Basecamp? nah, betul. Nah, aku ceritain YIPC Jakarta ya, karena aku emang di YIPC Jakarta dan setiap daerah itu mempunyai kebijakannya masing-masing gitu, menilai soal kondisi dan situasi di sekitarnya juga gitu. Dan di YIPC Jakarta eh, kema baru Pisken kemarin kita mencoba untuk membuka mulai dari minimal itu SMA gitu. Sebelum-sebelumnya kita eh, khusus spesifik kepada mahasiswa S1 gitu. Tapi kemarin kita mencoba membuka dari SMA juga sudah boleh mendaftar dan alhamdulillah ada 4 sampai 5 orang kalau nggak salah yang ke Piskem di YIBC Jakarta. Dan itu dari anggapan bahwa anak SMA sudah bisa berpikir kritis gitu. Nah, setelah itu untuk batas itu kan batas minimal, batas atasnya itu sekitar berapa ya? Tiga, Selama astaga, aku masih lupa kuliah ya sih kali Allah. ya. Selama masih Iya nggak kuliah sih? mungkin. Karena S1 ya. untuk yang S2 kan ada piskemnya khusus sendiri ya, Teh Anissa ya. Tuh, jadi Mm-mm, ya mm-mm, selama masih kuliah, kalau enggak ya fresh graduate lah gitu mm-mm. mungkin. Iya, benar banget Rauf dan Mas Firdaus, Mas Uda Firdaus. Jadi YIPC Indonesia itu punya program, kan salah satunya SIPC, yang pada bulan Mei akan dilaksanakan oleh beberapa regional, itu SIPC khusus mahasiswa D3 S1 ya. Cuman karena ada beberapa kondisi di beberapa regional kayak Yogyakarta, itu juga mempersilahkan teman-teman kelas 3 SMA sederajat untuk juga bisa gabung. Nah, selain SIPC untuk mahasiswa di 3 S1 pelajar, YIPC juga punya program Youth Interfaith Peace Camp. Nah, ini bisa diikutin oleh teman-teman yang apakah sekarang sudah bekerja, sedang S2 atau uh, ya boleh diikutin oleh siapa saja. Tapi di tahun ini kita belum tahu nih kapan akan melaksanakan itu karena melihat kondisi pandemi juga yang belum terlalu stabil gitu kan. Tapi biasanya sebelum pandemi kita melaksanakan eh, bisa dibilang Youth Interfaith Peace Camp untuk semua teman-teman yang gak hanya eh, berkuliah di 3 S1 gitu. Dan teman-teman semua selamat datang yang baru bergabung. Eh, kita lanjut lagi nih dengerin pengalamannya Rauf. Nah, Rauf tadi kan cerita bahwa ada case ketika Rauf pertama kali ikut Piscam itu ke tempat retret, terus disambut oleh biarawan, melihat tanda-tanda salib. Nah, itu kan sebuah uh,
sebuah pengalaman yang berharga, sebuah temuan yang mungkin bagi Rauf karena temuan itu Rauf jadi ada perubahan dalam hidup Rauf. Nah, selanjutnya aku tuh mau Rauf berbagi ke kita semua selama Peace Camp 3 hari 2 malam, apa sih yang Rauf pelajari? Temuan apa sih yang Rauf dapat selama ikut Peace Camp? Nah, mungkin eh, agak sedikit spoiler sebelum Rauf berbagi. Di Peace Camp itu kan kita belajar 4 nilai perdamaian. Dan kita juga ada momen-momen saling berbagi tentang kehidupan, kita melakukan dialog kitab suci. Nah, Rauf ketika mengikuti rentetan kegiatan ini, apa sih hal yang Rauf pelajari? Apa aja hal-hal yang Rauf temukan gitu? Rauf boleh berbagi dong ke kita semua. Ya, baik. Hal yang pertama dan yang paling utama adalah bisa menerima diri sendiri. Itu yang paling utama. Jadi di Peace Camp itu ada nilai tentang bagaimana sih kita bisa menerima diri kita gitu. Mengakui kelemahan, kemudian mengakui kelebihan, bagaimana supaya kelemahannya itu bisa menjadi kelebihan gitu. Kekuatan maksudnya. Nah, itu kayak gimana menggali diri kita lebih dulu daripada sebelum kita berbagi kepada yang lain gitu, kayak ya semuanya itu kan dimulai dari diri kita, itu yang pertama. Kemudian di dalam Peace Camp itu yang paling berkesan itu adalah ketika scriptural reasoning gitu. Nah, di situ kita membahas satu tema yang sama terkait apapun yang memang ada dalilnya di Alkitab dan Al-Quran, itu ngebahas satu tema yang sama. Kemudian pertama kali ngedenger gimana sih baca apa ya, di Alkitab kalau nggak salah ada bahasa Yunani, kemudian ada bahasa Ibrani gitu. Pertama kali juga mendengar itu, kemudian teman-teman yang Kristiani mendengar perbedaan. Kalau kita kan di Islam ketika ngaji ada nada-nadanya gitu. Nah, kemudian di situ bukan untuk mengkompromikan agama Islam dan Kristen, tapi lebih ke membuka diri bahwa apa sih yang kita percayai terhadap tema ini, terhadap kitab suci ini gitu. Nah, setelah kita buka, kita sharing dan bagaimana sih, ada nggak sih benang merahnya di antara kedua ini. Nah, scriptural reasoning bukan untuk kompromi, tapi mencari benang merahnya, persamaannya gitu. Beda ya teman-teman gitu. Kemudian yang paling relate buat kita, kayak berguna banget lah, pokoknya paling berguna banget itu ada juga di rekonsiliasi konflik. Nah, di situ dijelaskan, nanti diajarin bagaimana sih teman-teman supaya ketika menghadapi masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang damai gitu. Kemudian ada juga mengatasi prasangka. Itu mungkin teman-teman nanti pasti kita semua memiliki prasangka terhadap yang berbeda gitu. Nah, itu nanti teman-teman bakal setelah ketika mengikutinya, seperti teman-teman akan dilatih bagaimana cara untuk mengklarifikasi prasangka gitu. Dan setelah selesai materi itu, teman-teman yang aku amati ketika jadi panitia Peace Camp gitu. Teman-teman setelah mendapat materi itu jadi lebih plong lagi nanya tentang agama temannya gitu, tentang teologinya, tentang ibadahnya gitu. Kan biasa kita sering tanya-tanya begitu. Nah, itu Kak Anissa beberapa poin pentingnya. Nah, tapi yang lain bukan nggak penting, tapi itu spoilernya. Itu spoilernya. Teman-teman nanti bisa mengikuti lebih dalam lagi, lebih komplit lagi ketika mengikuti Peace Camp gitu. Terima kasih Rauf udah membantu kita untuk membayangkan suasana di Peace Camp itu kita bakalan ngapain aja ya. 3 hari 2 malam dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita belajar apa aja, ngapain aja. Dan tadi ada beberapa spoiler sesi yang Rauf gambarkan ke kita-kita semua bahwa kita akan ada sesi dialog kitab suci. Nah, ini salah satu sesi yang berharga banget juga ya. Ya semua sesi berharga, semua sesi membantu kita untuk mengenal satu sama lain dan
eh, ada sesi yang seru, ada sesi yang reflektif, ada sesi dialog yang mendalam, dan semua itu teman-teman jangan khawatir. Peacecamp itu bukan kegiatan yang seperti seminar, teman-teman mendengarkan ceramah dari awal sampai akhir, tidak. Tapi Peacecamp itu adalah kegiatan yang teman-teman itu Interaktif. menjadi, ya, interaktif. Teman-teman itu akan difasilitasi oleh teman-teman fasilitator yang masih muda-muda, yang dengan keberadaan fasilitator nanti akan membantu setiap aktivitas di dalam kegiatan-kegiatan supaya kegiatannya itu interaktif, kegiatannya itu bisa uh, ya bisa terjadi dialog yang tidak membosankan gitu ya. Nah, teman-teman yang penasaran atau udah pengen banget nih ikut Peacecamp, beberapa tahun ini terkendala karena pandemi, Pandemi. teman-teman boleh boleh scroll uh, apa namanya profil YIPC Indonesia. Kita ada beberapa feed yang terpisah di sana tentang info Peacecamp. Nah, atau kalau teman-teman bingung ngelihat informasinya ada di mana, jangan sungkan untuk DM aja YIPC Indonesia, nanti akan dibantu tunjukin yang mana flyernya, kamu bisa ikut di regional mana. Nah, eh, tadi kan Rauf udah ceritain ya ke kita apa hal yang berkesan ketika Rauf ikut Peacecamp. Rauf itu berkesan banget sama nilai berdamai dengan diri sendiri. Dan Rauf juga menemukan hal-hal yang baru bagi Rauf seperti dialog kitab suci yang di YIPC disebut scriptural reasoning atau SR. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang baru dengar SR. Terus baru dengar juga bahwa ada SR yang membaca Alkitab sama Al-Quran bersamaan. Nah, itu apa sih? Apakah itu nggak membahayakan? Nah, Rauf mungkin bisa sedikit jelasin atau banyak juga boleh ke kita-kita semua yang ada di sini, Rauf. SR itu gimana prosesnya dan SR itu untuk apa dilakukan? Boleh, Rauf? Ya, boleh. Jadi SR itu teman-teman dilakukan dalam upaya untuk pertama supaya teman-teman punya pengalaman untuk mendengar uh, teks lafalan teks asli dari kitab suci agama kawan kita. Kemudian yang kedua, teman-teman akan lebih termotivasi mendalami, menggali agama masing-masing gitu. Nah, biasanya setelah SR itu ada diskusi kecil-kecilan terkait, oh kenapa sih begini, oh kenapa sih begitu gitu kan. Nah, terkadang ada pertanyaan yang kita sendiri nggak tahu gitu. Setelah itu akan pulang dengan rasa penasaran dan akan menggali agama kita juga lebih dalam gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah SR ini membahayakan? Tentu saja bagi aku tidak. Kenapa? Ya, yang pertama adalah kita membaca kitab suci kita sendiri dan teman kita membaca kitab sucinya sendiri gitu. Jadi ya apa yang membahayakan gitu. Jadi bagi saya itu nggak membahayakan karena kita di situ bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk berdebat, tapi untuk mencari titik temu persamaan di antara Al-Quran sama di antara Kristen sama Islam gitu. Al-Quran dan Alkitab karena pada dasarnya kita masih satu Tuhan karena apa ya Abrahamic religions gitulah. Nah, dari Yahudi kemudian ke Kristen kemudian ke Islam kita masih satu rumpun yang sama begitu. Tentu saja kisah-kisah Nabi terdahulu pun ada banyak yang mirip begitu. Teh Anissa. Makasih banyak, Rauf, udah memberi kita gambaran tentang SR ya, salah satu kegiatan yang kita lakukan di SIPC. Nah, biasanya nih SR dilakukan di waktu setelah selesai sholat subuh dan teman-teman Kristiani setelah selesai doa Zabur. Nah, ini momen-momen yang apa ya, bisa dibilang momen-momen yang hampir jarang gitu loh ditemuin di tempat-tempat lain.
kegiatan membaca kitab suci secara bersama-sama, membahas satu topik, kita mendengarkan. Misalkan teman-teman Kristen mendengarkan bagaimana ayat Al-Quran dibacakan. Terus teman-teman Muslim mendengarkan gimana teks-teks dalam Alkitab dibacakan. Kayak misalkan aku pribadi sebelum ikut Piscamp, aku nggak tahu bahwa huruf Ibrani itu ternyata begini bentuknya. Kalau dibaca terdengarnya begini, kayak gitu kan. Jadi itu pengalaman yang berharga banget yang kayaknya jarang ditemuin di tempat-tempat lain. Dan kalau teman-teman tertarik ikut SR, tapi belum bisa gabung di SIPC, nah bisa ikutin juga informasi tentang kegiatan-kegiatan SR di Instagram di IPC Indonesia. Nah, selanjutnya kita balik lagi nih ke ceritanya Rauf. Nah, banyak hal kan yang Rauf pelajari di SIPC. Rauf boleh berbagi nggak? Ketika Rauf sudah selesai ikut Piscamp, sudah belajar setiap sesi di Piscamp, apakah setiap hal yang Rauf pelajari di SIPC itu, ataukah kalau enggak semuanya, apa yang paling sorry, aku mau dengar cerita Rauf, apakah yang Rauf pelajari di SIPC itu menolong Rauf untuk mengenal orang yang berbeda, atau malah membuat Rauf itu semakin berprasangka gitu sama yang berbeda. Oke, ya terima kasih Teh Anissa. Nah, setelah mengikuti Piscamp, aku lebih menerima perbedaan. Itu bukan menutup perbedaan. Dan prasangka itu ketika setelah mengikuti Piscamp lebih plong lagi untuk ditanyakan gitu. Kayak biasanya kalau kita itu belum pernah punya pengalaman klarifikasi prasangka, pasti ada unek-unek gak enak nih kalau ditanyain gitu kan. Gak enak nih masa nanyain penasaran terhadap agama mereka, tapi takut nyinggung-nyinggung, gak enak, takut sakit hati gitu kan. Nah, setelah mengikuti Piscamp ini, yang paling menolong itu kita bisa untuk belajar bagaimana sih klarifikasi prasangka terhadap apapun gitu. Tidak hanya melulu tentang interfaith dialog. Terkadang kalau kita juga punya masalah terhadap teman, kemudian kalau kita diem-dieman kan rasanya gak enak juga gitu. Kemudian gimana sih caranya buat supaya ngobrol menyelesaikan masalah, itu juga ada di rekonsiliasi konfliknya Piscamp. Nah, itu juga dibantu dengan klarifikasi prasangka gitu. Dan setelah itu setelah mengikuti Piscamp juga aku lebih apa ya, kayak awalnya itu aku kayak menutup diri sih sebenarnya sebelum mengikuti Piscamp, kayak nggak sebenarnya nggak mau datang ke tempat yang baru gitu sebenarnya. Tapi entah kenapa kayak ikut Piscamp itu kayak memberanikan diri keluar dari zona nyamannya gitu loh. Dan kemudian keluar dari zona nyaman, menemukan zona nyaman yang baru gitu kan. Nah, setelah itu ya sudah, setelah itu dapat lebih menerima orang yang berbeda gitu, kayak apa ya, kayak apapun itu, kayak teman-teman yang berbeda tentang aliran, biasanya kita lebih enak ya, lebih enak. Kalau menurutku dan menurut pengamatanku, kita lebih enak berteman dengan yang berbeda agama daripada berbeda aliran terhadap agama kita sendiri gitu. Itu bisa nanti teman-teman perhatikan juga. Dan bagi saya bisa merangkul semuanya itu, entah dia dari golongan agama manapun, kemudian kepercayaan apapun, dan ya nggak pandang bulu, kayak terbuka aja gitu. Jadi setelah mengepiskan menjadi lebih enak aja ngobrol sama orang baru gitu, ketemu di jalan gitu ya. Itu karena nggak ada prasangka gitu. Teh Anissa. Makasih banyak Rauf, dan mendengar kisah Rauf juga jadi berefleksi ya, bahwa kita kan hidup di dunia ini kan isinya nggak hanya kita aja, nggak hanya orang yang beragama seperti kita aja, dan Piscam itu benar-benar mempertemukan
nggak hanya orang Islam dengan orang Kristen, bahkan katakanlah orang Islam yang aliran A dengan orang Islam yang aliran B, Iya. orang Islam yang Kristen A dengan orang yang Islam yang Kristen aliran B gitu. Dan itu juga sebuah warna yang akhirnya juga memberikan kita pengalaman, wawasan, kayak kayak misalkan aku pribadi juga dulu tuh sering bingung gitu loh. Kristen sama Kristen Katolik itu bedanya apa Bedanya sih? apa? Hal-hal yang mungkin seawam itu, tapi di Peace Camp itu menjadi forum yang sangat aman, forum yang sangat nyaman untuk kita saling bertanya apa aja, dan semuanya bisa, hmm, aku mau bilang bahwa di Peace Camp adalah forum yang aman untuk kita semua saling bertanya dan saling berbagi. Dan salah satu sesi yang juga seru banget itu ya sesi prasangka yang juga tadi Rauf singgung ya, bahwa teman-teman itu akan diajak untuk melihat selama ini prasangkanya orang Islam ke orang Kristen tuh apa sih? Biasanya meliputi eh, menyembah Tuhan yang tiga gitu. Terus prasangkanya orang Kristen ke orang Islam tuh apa sih? Islam itu teroris. Biasanya prasangka-prasangka umum yang muncul tuh kayak gitu. Nah, di luar di luar atau di tempat yang lain, mungkin kita tuh wajar aja ya punya teman kelas yang Islam, Hindu, Buddha gitu-gitu. Tapi kadang-kadang tuh kita segan gitu loh nanya, eh, eh, kamu Katolik, kamu nyembah Bunda Maria ya? Kayak menanyakan itu sama dengan seperti mengajak bermusuhan gitu. Nah, tapi di Peace Camp kita bisa mengutarakan itu. Karena dengan mengutarakan itu, kita bisa tahu bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah prasangka kita atau bukan. Dan karena ada orang yang berasal dari keyakinan yang kita prasangkai, kita bisa langsung tahu nih, langsung dari sumbernya gitu. Misalkan orang Islam prasangka ke orang Katolik menyembah Bunda Maria. Ada teman-teman Katolik yang ikut, teman-teman Katolik bisa berbagi apakah benar, apakah tidak, penjelasannya bagaimana, dan momen-momen berdialog seperti itu tidak juga membuat hubungan anak-anak muda ini hanya sebatas dialog aja, tapi malah justru mempererat hubungan satu sama lain, nggak sih Rauf? Jadi Betul. kayak Mm. jadi kayak melihat si A nggak mau berteman dengan si A, nggak peduli dia mau Kristen, dia mau Islam, tapi ya berteman karena dia manusia, dia ciptaan Tuhan. Dan itu berharga banget kisah-kisah yang teman-teman banyak temukan di Piskem ya Rauf ya. Betul. Betul. Nah, kita balik lagi ke kisahnya Rauf. Hmm, Rauf udah ikut Piskem dan Rauf sampai saat ini um, setia melayani sebagai fasilitator di YIPC Jakarta, menjadi head regional. Kalau boleh tahu nih Rauf, apa sih yang membuat Rauf itu bertahan sampai detik ini menjadi pembawa damai? Dan menurut Rauf, kenapa sih penting kita sebagai anak muda mengambil bagian sebagai pembawa damai gitu Rauf? Ya, baik. Berarti lebih ke apa alasan yang membuatku bertahan dari 2017 hingga sekarang ya. Bener Gitu. banget. Nah, jadi yang pertama karena ini adalah isu baru bagi saya, kayak isu baru bagi saya yang pengen saya dalami gitu. Setelah itu ya udah kayak kayak keasikan gitu, kayak saking saking gak nyadar kayak dari perasaan baru kemarin nih ikut Peacecamp kok udah di 2022 aja udah sekitar 5 tahun ngelewatin di EPC gitu. Dan setelah itu yang membuat yang bertahan yang lain karena itu satu apa ya, satu passion maybe, atau karena pada dasarnya aku tipe orang yang penasaran gitu, kayak dikit-dikit penasaran gitu kan. Nah di Peace Camp itu
kan tempat penasaran aku terhadap agama kawanku kan terpecahkan. Jadi asik aja gitu, asik. Kemudian belajar banyak juga di YIPC, karena YIPC tempat yang pas untuk bertumbuh, karena kita bisa menjadi apapun, karena ini sifatnya komunitas, jadi jabatan struktural tidak terlalu tidak terlalu kaku lah. Jadi teman-teman yang biasa mau mengadakan acara, kemudian pengen jadi panitia ketika baru gabung di IPC pun bisa juga. Kemudian pengen di IPC kan punya wadah sendiri ya, kayak untuk bikin tulisan itu kita punya Peace News. Kemudian kalau mau suka desain-desain kita punya Instagram gitu. Kalau mau bikin podcast gitu bisa ada YouTube-nya gitu. Jadi kayak udah ada wadahnya, dan itu tempat yang pas untuk berkembang gitu. Begitu Kak Anissa. Jadi salah satu alasan kenapa aku bertahan di YPC itu karena aku juga berkembang seiring berjalannya YPC Jakarta. Begitu Teh Anissa. Makasih banyak Rauf sudah berbagi cerita ke kita, dan aku pribadi belajar banyak dari pengalaman Rauf ikut SIPC, pengalaman Rauf aktif di IPC Jakarta. Banyak hal yang kembali mengingatkan aku bahwa harus terus semangat, dan SIPC di bulan Mei ini akan segera tiba. Ini udah 14 Maret, dan kita juga ngundang teman-teman di sini yang mau ikut Peace Camp. Boleh langsung DM atau cek di postingan kita, di unggahan kita. Kalau mau tanya ke Rauf langsung boleh lewat Instagram Rauf, boleh DM juga ke DM-nya di IPC Jakarta. Jangan lupa juga di follow ya, kalau teman-teman bersedia di follow nanti akan di follow. Terima kasih. Nah, itu juga salah satu hal penting kalau teman-teman nyaman untuk follow ya. Maksudnya juga tidak untuk dipaksa. Nah, Rauf karena ini udah 12 ya. Mungkin selanjutnya Rauf boleh membantu kita di sini untuk tergerak hatinya, tergerak untuk mendaftar Peace Camp. Jadi aku nih mau minta Rauf promosi Peace Camp gitu, Rauf. Oke, berarti kalau minta promosi intinya adalah seberapa penting sih Peace Camp itu kan ya. Oke, nah Peace Camp itu aku katakan penting banget, apalagi buat anak muda yang homogen gitu. Kayak ya itu untuk, karena di EPC teman-teman yang belum pernah punya kawan yang berbeda, belum pernah punya berinteraksi gitu sama teman yang berbeda di Peace Camp, itu akan menjadi langkah baru teman-teman untuk bisa menjadi lebih terbuka, lebih punya sahabat-sahabat yang berbeda, dan itu akan menambah wawasan teman-teman yang nantinya semakin banyak teman-teman mempunyai sahabat yang berbeda, teman-teman akan merasa bahwa wah, Indonesia ini luas, Indonesia ini beragam begitu. Dan nilai-nilai di EPC pun di Peace Camp-nya itu nggak kalah menarik. Seperti yang udah saya sebutkan tadi, ada 4 yang aku kasih spoiler. Pertama itu menerima diri, bagaimana itu bisa menjadi langkah awal kita untuk bisa berdamai dengan sesama, kemudian berdamai dengan lingkungan, bahkan bisa berdamai dengan Tuhan gitu. Kemudian rekonsiliasi konflik juga penting banget, apalagi di masa-masa muda kayak gini. Pasti teman-teman pernah mengalami konflik dengan sahabat, dengan siapa gitu. Klarifikasi prasangka terhadap yang dicurigai juga sangat penting gitu. Dan yang uniknya di Peace Camp itu ialah SR-nya gitu. Jangan dilupakan, SR itu menjadi keunikan di IPC, karena nggak tahu ya, karena siapa sih teh selain IPC yang ngadain SR? Kayaknya yang aku tahu cuman komunitas dialog damai ya. Oh iya gitu, kayak itu tuh jarang banget gitu, jarang banget. Jadi teman-teman ya itu menjadi keunikan gitu. Kemudian
Ya, waktu 1 jam ini gak bakal cukup buat menceritakan apa itu Peace Camp secara menyeluruh, dan cerita pun jika disampaikan secara menyeluruh nggak bakal bisa teman-teman rasakan sepenuhnya vibes-nya, suasananya gitu. Jadi ya udah, ayo daftar Peace Camp gitu ya teh. Iya, closing statement-nya teman-teman daftar Piscam yuk. Cek di unggahan IPC Indonesia ya. Betul, 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 gitu deh. makasih banyak Rauf. Hmm, Aku pribadi lagi-lagi mau bilang bahwa aku seneng banget bisa mendengarkan pengalaman Rauf dari kisah-kisah saat mengikuti SIPC, saat terlibat di IPC Jakarta, dan terima kasih juga aku mengucapin kepada teman-teman yang udah bergabung di sini, ikut bertanya beberapa hal. Em, Sampai jumpa di Pistok selanjutnya ya teman-teman, dan berharap banget kita bisa jumpa teman-teman di Student Interfaith Peace Camp di regional-regional yang teman-teman ada di sana. Nah, segitu dulu teman-teman. Salam Shalom. salam teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan pistol kali ini. Terima Terima kasih kasih juga untuk Danisa sudah memfasilitasi untuk acara kali ini, sungguh luar biasa. Keren-keren. sama-sama dengan senang hati. Selamat istirahat ya, live-nya kita tutup. Dadah. Baik, terima kasih. Bye. Sehat Terima selalu, kasih. Teteh. Ya.